Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengkaji Tazkiyatun Nufus, tapi masih di kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, dan kita masih dalam pembahasan 7 tangga menuju penghambaan. 7 tangga menuju penghambaan, dan masih di tangga yang pertama, yaitu tangga ilmu, masih belum selesai. Kita lanjutkan ini. Fa inna madara amril ubudiyah wa malakil ibadah wal khidmatu lillahi rabbil alamin alal ilmi. Jadi porosnya ibadah itu dan pondasi berkhidmat kepada Allah, khidmatulillah, itu adalah ilmu. Kalau ibadah kita tidak disandarkan kepada ilmu, maka ibadah itu tidak ada gunanya. Wal khidmatulillah, dan kita melayani Allah, berarti melayani Allah itu maksudnya adalah memperjuangkan agama Allah. Itu juga pondasinya harus ilmu. Kalau tanpa ilmu ya tidak ada gunanya. Wa hakadha yakunu nadhar ulil absar wa ahlut ta'yid wa taufiq. Begitulah yang telah ditempuh oleh para ulil albab, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di masa-masa para sahabat dan para tabi'in. Fa idza tabayyana laka bi hadhil jumlah anna ta'ata la tahsul lil 'abdi wa la taslam lahu illa bil ilmi falyalzam idzan taqdimuhu fi sya'nil ibadah. Jika kita telah mengetahui secara keseluruhan ya, bahwa ketaatan itu tidak mungkin terwujud dan peribadahan itu tidak mungkin selamat atau benar ya, kecuali dengan ilmu. Falyalzam idzan, maka sebuah keharusan jadinya mendahulukan ilmu dari ibadah ya. Ilzamul ilmi wa taqdimuhu minal ibadah. Jadi ilmu itu harus mendahului ibadah. Bukan ibadah satakar kebok tanpa ilmu, atau ibadah habis-habisan tanpa ilmu, kan tidak ada gunanya. Maka kata beliau, kalau kita secara keseluruhan sudah bisa menyimpulkan bahwa tidak mungkin ketaatan terwujud, tidak mungkin penghambaan tercipta tanpa ilmu, maka falyalzam idzan, maka sebuah keharusan jadinya taqdimuhu, mendahulukannya, min sya'nil ibadah, daripada ibadah. Makanya tidak heran kalau para ulama dulu seperti Imam Malik, bahkan berawal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam kitab Kifayatul Akhyar pada bagian pembukaan, juga Imam Malik, semua mereka itu hampir mirip-mirip mengatakan bahwa bagiku
menuntut ilmu 1 saat 1 jam itu lebih aku sukai daripada beribadah 1 tahun lamanya, ibadah sunnah. Ya bermajelis 1 jam itu lebih aku sukai daripada beribadah sunnah 1 tahun lamanya. Bahkan ada ungkapan lebih dahsyat lagi ya, bagiku duduk 1 jam, 1 sebentar, 1 jenak lebih aku sukai daripada beribadah 1000 rakaat dan lain sebagainya. Jadi setelah kita tahu, maka ini harus menjadi perhatian. Imam Hajar Asqalani itu pensyarah Sahih Bukhari, kitab yang biasa kita kaji itu Sahih Bukhari ya. Itu kan syarahnya itu Fathul Bari fi syarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Asqalani. Beliau mengatakan bahwa perkara yang paling atau cara yang terbaik untuk menghabiskan waktu atau memanfaatkan sisa usia kita adalah istighalu bil ilmi, menyibukkan diri dengan ilmu. Ya, cara terbaik menghabiskan sisa umur, cara terbaik menyibukkan diri dengan waktu-waktu yang berharga kita tiada lain kecuali al-istighal atau masyghul bil ilmi, dengan ilmu. Bihi yataqarrabul abdu ila rabbih, karena dengan ilmu itu seseorang dapat bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara terbaik. Dengan ilmu seseorang dapat mengenal Tuhannya lebih baik. Dengan ilmu seseorang dapat mengibadahi Tuhannya dengan benar. Dengan ilmu seseorang dapat bertauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan ilmu idzan muqaddamun, didahulukan fi sya'nil ibadah. Ilmu agama. Ilmu agama yang utama itu 3. Ilmu tauhid, ilmu qalbu, ilmu hati, dan ilmu syariah. Nanti kita bahas ini. Bukan sama sekali bukan. Kalau bab itu maka kata Nabi maraneh leuwih apal nukar itu. Antum a'lam bi umuri dunia. Kalian lebih tahu urusan begitu. Itu kisahnya kan ada sahabat yang mengawinkan kurma yang besar dan rasanya biasa dengan kurma kecil tapi manis, dikawinkan oleh ini. Dan sahabat lebih paham masalah itu daripada Rasulullah SAW dan urusan dunia kan. Karena kata Rasulullah SAW, urusan mukariyah maraneh ya teman. Kalian lebih tahu bab itu. Ilmu dagang kalian lebih tahu. Ilmu pepohonan kalian lebih tahu. Ilmu antariksa, ilmu teknik, teknologi, komputer kalian lebih tahu. Jadi kasarnya begini, jadi ilmunya ke masjid gitu. Ilmu agama. Ya ke masjid lah. Ke masjid kayak yang taklim dah eta. Kayak sekarang misalnya gitu ya. Kalau babnya ilmu ke masjid plus taklim. Ke masjidnya bari taklim, bukan ke masjid sekedar numpang ibadah, tapi ke masjid dan menuntut ilmu. Ya, kalau ke masjid sekedar numpang ibadah ya biasa sekali. Tamu juga bisa. Tafakur sesaat lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Kalau nggak ada kayak ibadah tuh sholat, ngaji, tapi usaha nggak ada gimana tuh? Ya usahakan dikembalikan kepada masing-masing. Usaha itu dikembalikan kepada masing-masing. Terus usaha ya keliru. Tapi kan ada orang yang tidak usaha tuh karena memang udah pensiun. Usahanya udah gitu kan. Kalau belum pensiun ya tidak baik. Karena Umar bin Khattab tuh pernah melihat orang jam 9 itu ngadoa we. Setelah sholat duha tuh ngadoa. Sama Umar dibawain tongkat. Indit mana ke pasar. Kali itu nyari kasab, nyari penghidupan. Jangan di masjid terus, jangan berdoa terus, sana ke pasar sana nyari ikhtiar. Fa innas samaa, ini ungkapan terkenalnya. Fa innas samaa la tumdiru dhahaban wala fiddatan. Karena langit tidak pernah menurunkan hujan emas dan perak.
Jadi Umar mawa tongkat nyepretan jelma anu cinu keluar di masjid usaha. Hanya berdoa saja begitu. Disuruh nyiar ke sana. Kecuali yang sudah fase pensiun ya atau uzur dan sebagainya itu lain cerita. Ini orang yang betul-betul memang pamalasan begitu. Hanya mengandalkan ibadah lalu tidak berkasab atau tidak ikhtiar. Kata Rasulullah SAW, amalu rajuli biyadihi khairun lahu min ayas alan-nas, bahwa pekerjaan seseorang dengan tangannya, makan seseorang dengan tangannya, artinya dari hasil usahanya sendiri, khairun lahu, itu sangat lebih baik daripada dia menunggu kebaikan orang lain. Kalau dikasih in u'tiya, kalau dikasih rodiya dia senang, wa in lam yu'ta, kalau tidak dikasih dia tidak suka atau tidak senang. Nah, ini hal yang dicela oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang datang hari pertama minta sesuatu ke Rasul dikasih. Datang hari berikutnya dikasih. Hari ketiga dikasih sambil diperingatkan, dikasih tahu lah, dinasehati dengan mengatakan bahwa kamu pergi ke mana, ke hutan, ke kebun, nyari kayunya dibengket, liyah tatiba atau liyah zimah hatoba, ngebengket kayu dibawa ke pasar, kamu dapat uang, itu lebih baik daripada meminta atau mengharapkan kebaikan orang lain. Dalam hadis lain, hadis sahih juga, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tangan yang di atas itu al-yadul ulia khairum min yadi sufla, tangan yang di ulia di atas lebih baik daripada sufla, dari tangan yang aspal yang di bawah ya. Itu peringatan Nabi SAW. Bahkan beliau tidak cukup sampai di situ, sampai menceritakan fa inna nabiyallah Daud, fa inna nabiyallah adalah Nabi Daud alaihi salatu wasalam atau alaihi salam tidak pernah makan kecuali hasil jerih payahnya sendiri. Nabi Daud itu raja. Nabi Daud itu raja. Bahkan bisa disebut raja di raja untuk manusia ya. Sangat-sangat, karena beliau itu ayahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman aja sudah luar biasa kekuasaannya. Ini bapaknya yang mewariskan tahta Daud kepada Sulaiman. Itu disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Daud itu walaupun punya kerajaan yang sangat luar biasa, tidak ada bandingannya di muka bumi ini, kalau makan itu dari jerih payahnya sendiri ya. Beliau membuat baju zirah, baju besi, baju perang. Beliau membuat kebutuhan dari besi, karena beliau adalah punya kemampuan istilahnya itu kerajinan dari besi ya, apapun kebutuhan itu dari situ dia makan. Padahal dia itu raja, tapi dia tidak mau makan dari dianya sebagai raja, tetapi dia makan dari hasil jerih payahnya. Tapi yang terkenal malah Sulaiman. Terkenal malah Sulaiman aja. Dua-duanya terkenal sebenarnya. Dua-duanya terkenal. Cuman Sulaiman alaihissalam itu kisahnya lebih banyak diceritakan di Quran dengan kisah Balqis, dengan itu Balqis ya. Itu kan istana Balqis yang dipindahkan kan Balqis. Kemudian dengan tentaranya yang disebutkan tidak ada laki balalahum biha, tidak ada bandingannya di semua alam semesta gitu kan. Tentaranya itu adalah dari angin, api, air, hewan-hewan, kemudian jin dan lain sebagainya. Banyak diceritakan soal. Padahal Sulaiman itu alaihissalam itu anaknya Nabi Daud. Wa warisa Daud Sulaiman. Daud mewariskan kerajaan kepada Sulaiman alaihissalam. Ya. Kalau Daud itu kan yang dikisahkan itu tentang kehebatannya mengalahkan Goliat kan, Jalut gitu. Wa qatala Daudu Jaluta. David dan Goliat. Sehingga difilmkan David vs Goliat. Tapi bahasa Qur'annya itu Daud dan Jalut. Kalau minta bantuan itu termasuk ini yang ngarepin. Minta bantuan itu dilihat konteks. Minta bantuan itu untuk karena memang butuh. Minta bantuan itu karena butuh atau minta? Minta ya, kasarnya sih minta. Kalau minta tidak dianjurkan. Kalau minta butuh juga, bantuan lain lagi cerita. Yang minta juga bukan yang ini yang di atas kita lah.
teman sahabat gitu. apalagi temannya itu memang siap untuk diminta, ya itu lain cerita. Kalau siap diminta ya, tapi kalau sekedar meminta, itu di dalam agama kita itu tidak dianjurkan kita ini meminta. Tidak dianjurkan atau tidak boleh? Tidak dianjurkan. Kalau tidak boleh kan jadi haram. Iya. Tapi kan tidak diharamkan, cuman ya tidak baik. Seperti tadi kan ada sahabat minta ke Nabi kan, minta kebaikan gitu. Itu Nabi kasih sampai 3 kali, tapi di bagian keempat dikatakan bahwa seseorang itu kalau pergi ke kebun nyari kayu, lalu dia ikat kayunya dijual ke pasar, itu lebih baik daripada min yas'alan nas, daripada meminta orang-orang. Kalau udah tua, umur kayak saya ini udah tua nih, gak ada penghasilan, gak ada apa gitu. Meminta-minta gitu boleh kan? Nggak boleh. Gak boleh. Karena dapat pensiun. Karena kan ada penghasilan. Jadi tidak boleh tapi bukan haram gitu Pak. Tidak boleh tapi bukan haram. Pantesan hese minta kayak. Jadi Kalau dikasih terima ya. kalau dikasih terima, kalau minta aduh. Minta itu nggak boleh. Sekali 2 kali. Ada peringatan khusus terkait ini. Dalam sebuah hadis, barang siapa suka meminta kepada orang, nanti kelak di hari akhirat itu muzza'atul lahmin, wajahnya itu tanpa daging, jadi korongkong, tengkorak. Jadi menghadap Allah itu dengan tengkorak. Kenapa? Tadi karena air mukanya itu habis oleh meminta. Kayak minta THR gitu. Ya nggak boleh, Teman-teman. nggak boleh. Tapi udah Meminta itu nggak boleh. Bahkan kawan pergi minta oleh-oleh itu nggak boleh. Itu merepotkan yang pergi itu. Jadi pikiran. Kecuali kalau nitip, beli ini nanti ganti, atau ini uangnya pohon beli ini. Kalau orang lagi pergi lalu dititip oleh-olehnya atau apanya gitu nggak boleh. Ya, jadi masuk ke hadis tadi, barang siapa yang meminta pada orang itu nanti hari kiamat nanti itu akan datang muzza'atul lahmin, dengan dagingnya itu yang dikelupas. Ya, maksudnya apa? Karena air mukanya, rasa malunya itu kan di dunia sudah dia tanggalkan tuh. Maka nanti pun di sana dia, karena di dunia tidak punya malu, maka di dunia ya udah wajahnya nggak usah dikasihin. Kelupas. Kayak One Piece. Kayak One Piece ya. Iya. Itu. Tapi sekali lagi tidak haram. Ya, tidak haram. Cuman ya anjuran Nabi seperti itu. Mendingan ngumpulin kayu kemudian dijual ke pasar. Kondisi yang kita boleh minta itu satu, kalau kitanya mohon maaf tanpa daksa. Kita memang ada kekurangan. Ada kekurangan fisik, mohon maaf ya, ada kekurangan fisik. Tidak bisa kasab, tidak bisa ikhtiar, atau sudah lumpuh, atau sudah tidak bisa mungkin bekerja, atau tidak bisa ngapa-ngapain lah, tidak bisa nyari nafkah pokoknya. Yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi darurat. Darurat itu contohnya belum makan nih berhari-hari, boleh itu minta. Anak juga boleh minta ya. Ke anak itu kan, anak kan itu dalam hadis, anakmu dan harta anakmu itu milik kamu, milik bapaknya. Anta wa maluka li abi. Harus diminta gimana? Ya sebaiknya jangan minta, cuman dipahamkan aja ke mereka, kamu tuh harus menafkahi orang tua ketika mereka sudah tua. Anak itu harus didoktrin, harus dididik dari awal bahwa kamu itu berkewajiban menafkahi orang tua kalau mereka sudah sepuh, kalau mereka sudah tua. Jadi bukan kita meminta. Kalau meminta seolah-olah kita minta dibalikin jasa kita kan. Balikin kebaikan saya dulu, kan gitu, seolah-olah gitu. Tapi kalau mereka didoktrin, dipahamkan bahwa kamu berkewajiban menafkahi orang tuamu yang sudah sepuh, bukan hanya berkewajiban menafkahi anak istrimu, itu nanti dia akan tumbuh dalam kesadaran bahwa orang tua pun sama dengan anaknya, berkewajiban dinafkahi jika orang tuanya kekurangan. Tapi kalau orang tuanya berkecukupan, anak tidak wajib menafkahinya. Kalau berkecukupan, orang tua kita punya untuk makan, orang tua kita punya untuk keperluan sehari-hari, itu anak tidak berkewajiban menafkahi. Tapi kalau mereka kekurangan, wajib si anak itu menafkahi orang tuanya. Kalau kekurangan, kalau tidak ya tidak wajib.
Kalau Sekarang kekurangan terus, nah, kekurangan terus itu adalah bagian dari sisi sifat manusia yang memang kurang terus. nggak ada usaha, nggak ada ini, udah pensiun. Jadi manusia itu bagian dari sifatnya itu kurang terus. Kan kata Nabi kalau orang tuh punya gunung emas segede Uhud, Uhud kan gede ya. Laukana jabalan min dhahab, ya, lahamma yakuna lahu dhahaban akhar. Dia Akan minta lagi. akan merasa kurang satu gunung emas itu dan pengen satu gunung lagi emas. Dan seterusnya, kalau udah punya 2 gunung emas, kepikiran dia itu gimana kalau punya gunung 3. Iya. Makanya orang tuh semakin haus dunia, semakin terikat dengannya. Semakin haus dunia, semakin banyak dunia, semakin terikat dengannya. Dan semakin terikat dengannya, semakin bakhil biasanya. Itulah mereka, itulah kenapa orang semakin kaya semakin bakhil, karena semakin terikat dia dengan dunia itu. Itu kaidah. Semakin haus dengan dunia, semakin terikat. Semakin terikat, semakin susah dia mengeluarkannya. Maka semakin banyak, logikanya semakin banyak, premisnya itu kesimpulannya semakin banyak semakin terikat. Illa man rahimar rabbuh, kecuali yang Allah rahmati. Dalam segala hal itu ada kaidah illa man rahimar rabbuh, kecuali yang Allah berikan rahmat. Dia dikeluarkan dari kaidah umumnya itu. Di dalam surat Yusuf begitu, illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tergoda wanita, illa man rahimah rabbuh. Semua orang tergoda dunia, illa man rahimah rabbuh. Semua orang tergelincir syahwat, illa man rahimah rabbuh, kecuali yang Allah karuniai rahmat. Kecuali yang Allah karuniai rahmat. Misalnya Pak Dokter Rahmat, hikmat yang saya rahmat. Selalu dapat rahmat itu satu diantaranya adalah di dalam Al-Quran, waman yuhajir fisabilillah, yaitu orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Jadi dia menghijrah apa-apa selain Allah kepada Allah. Itu salah satunya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Bahwa orang-orang yang beriman, amanu wahajaru dan berhijrah, wajaharu dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa mereka, ulaika yarjuna rahmatullah, itulah orang-orang yang disebutkan berhak mendapatkan rahmat Allah atau orang yang selalu mengharap rahmat Allah. Iman, hijrah dan jihad. Jihad dengan amwal. Kalau kita merasa sudah diikat dengan dunia, berjihadlah melawan itu. Caranya adalah dengan berinfak, bersedekah, berzakat yang wajib terutama. Dengan cara begitu dia melepaskan ikatan keduniaan itu. Itu namanya berhijrah kepada Allah, melepas ikatan dunia dengan cara tadi. Jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Cara kedua, Al-Qur'an juga menyebutkan inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu lebih dekat atau dekatnya kepada orang berbuat ihsan. Nah, berarti cara meraih rahmat, mengusahakan rahmat Allah itu dengan perbuatan ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah i'ta'ul khairi lil akharin, yaitu memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu adalah orang yang dikatakan sebagai ikhtiar mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi ilaman rahimah rabbuh, kecuali yang Allah kasih rahmat. Nah, rahmat Allah itu bisa diusahakan dengan berbagai cara. Satunya tadi dengan berjihad dengan harta dan nyawa. Yang kedua adalah dengan berbuat ihsan, baik ihsan kepada Allah berupa zakat atau ihsan kepada manusia berupa sedekah dan infak. Itu hal-hal yang dapat mendatangkan rahmat Allah. Yang ketiga, dalam hadis Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamka man fis sama. Ar-rahimun yarhamhumullah. Dengan kita berkasih sayang kepada sesama, maka Allah juga kasih sayang kepada kita. Irhamu yarhamukumullah. Rahmati orang-orang, nanti Allah merahmati kamu. Rahmati yang di bumi, nanti yang di langit merahmati kamu.
Jadi sayangi yang di bumi, nanti yang di langit sayang kepada kamu. Itu kaidah mencari rahmat. Satu dengan berjihad melawan hawa nafsu dunia kita berupa harta dan jiwa. Yang kedua adalah berbuat ihsan. Yang ketiga adalah sama-sama kita sayangi hamba Allah. Dengan begitu Allah menyayangi kita. Dan tentunya masih banyak hal-hal yang kita bisa lakukan untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya gini, saya mau nanya. Jadi besok dia mau lebaran nih. Ya. Jadi kalau teman-teman kita ini pokoknya di atas lah orang-orang ini. Tolong kalau ada sedekah nanti jangan lupa nama saya. Apa boleh nggak? Nah, itu nggak baik. Nggak baik ya? Nggak baik. Karena tadi ya di dalam Islam itu meminta itu tidak terpuji. Tapi tidak haram. Tidak haram. Tidak haram. Cuma tidak terpuji. Dan ada bukan ancaman ya. Ada janji, ada sumpah dari Nabi 3 hal. Kata beliau, aidukum bisalasin. Aku aida itu ada yaidu wa'dun. Aku bersumpah, aku berjanji dengan 3 hal. Jadi kalau bahasa kita, aku pastikan 3 hal ini pasti terjadi. 1, mana qasamalun min shadaqah. Aku pastikan, aku janji, aku pastikan kata Rasulullah bahwa sedekah tidak mengurangi harta sama sekali. Artinya semakin orang bersedekah semakin bertambah hartanya. Mana kosok tidak akan pernah berkurang. Malun harta min sodakotin karena bersedekah. Tidak ada orang jatuh miskin karena sedekah. Tidak ada orang kekurangan karena sedekah. Itu kepastian janji Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu. Rasul juga bersumpah, berjanji, barang siapa yang tawadu pasti Allah angkat derajatnya. Tawadu itu rendah hati. Aku pastikan orang yang rendah hati Allah akan angkat derajatnya. Dengan cara Allah, nggak tahu kita kayak apa itu, diangkat derajatnya sama Allah. Maka kita temui banyak orang yang direndahkan manusia tapi Allah angkat setinggi-tingginya. Banyak kejadian orang-orang yang direndahkan manusia atau dia sendiri memang tawadu kepada Allah, Allah angkat derajat setinggi-tingginya. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu. Walaupun banyak orang fenomenanya tawadu tapi hatinya meninggi, sebenarnya ada kayak gitu juga. Pura-pura rendah hati, pura-pura merakyat, pura-pura seperti awam orang, padahal hatinya itu ingin ditinggikan karena dia mencari pamor di situ, mencari citra di situ. Itu kan merendahkan tapi untuk meninggikan. Merendah diri tapi untuk meninggi, ada seperti itu. Yang dimaksud di sini Nabi SAW orang yang betul-betul memang tawadu, orang betul-betul memang rendah hati. Kalau melihat anak kecil dia tawadu, aduh, sungguh beruntung anak kecil itu, dosanya belum banyak dibanding saya. Saya udah berumur, pasti banyak dosanya. Kalau melihat orang tua, duh, beruntung orang tua itu, amal baiknya lebih banyak dari saya. Jadi ajaran para sahabat tuh begitu. Kalau melihat anak kecil dia istighfar karena saya pasti lebih banyak dosanya dari anak itu. Kalau melihat orang gede dia istighfar, pasti orang gede ini, orang tua ini amal solehnya lebih banyak dari saya. Selalu merendah. Dan patokan rendah hati itu begitu. Kepada lebih kecil, melihat keburukan dirinya pasti lebih banyak, melihat yang lebih besar pasti kebaikan orang lebih besar itu lebih banyak dari dia. Janji ketiga Nabi SAW, ini poin kita. Man sa'alan nas, barang siapa yang selalu minta kepada manusia, Allah akan jadikan kefakiran yang tidak ada habisnya. Akan selalu fakir, akan selalu merasa kurang. Akan selalu merasa kurang. Itu janji Rasul SAW 3. 1, yang sedekah pasti Allah tambahkan dan tidak akan bertambah berkurang hartanya. Yang kedua adalah yang merendah hati Allah akan angkat derajatnya. Yang ketiga, yang suka minta ke orang Allah akan biarkan dia dalam kefakiran, kekurangan. Maka silahkan kalau kita mau akan hidup dengan
hati yang kurang, kalau Allah biarkan dalam keadaan itu berarti silahkan minta kepada orang. Tapi kalau kita ingin hati kita dibuat cukup oleh Allah Ta'ala, itu maka kita tinggalkan itu perbuatan meminta. Yang dibolehkan itu menggalang dana. Yang boleh itu menggalang. Contoh, kita punya anak yatim di yayasan yang kita urus, kita punya masjid yang sedang dibangun, kita sedang punya proyek membuat sumur, kita lelang tuh. Maksud lelang itu kita motivasi orang untuk bersedekah, kita motivasi orang dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat berupa surga, berupa keridhaan Allah dan sebagainya, dengan cara tadi membantu proyek masjid, misalkan sedang bangun sumur, digalang tuh masyarakat, itu boleh. Nabi sendiri sering menggalang dana dari para sahabat. Suatu hari pernah beliau menggalang dana untuk itu peperangan Tabuk ya, sampai Bilal itu megang kain dari ujung ke ujung, diedarkan ke orang-orang, itu masing-masing menaruh sedekahnya. Bahkan para ibu-ibu itu menaruh cincin emasnya, peluk, cincin gelang gitu kan. Bapak-bapak juga masuk. Jadi menggalang itu boleh, tapi menggalang itu caranya memotivasi orang dengan keutamaan bersedekah. Contoh masjid misalkan, barang siapa yang membangun masjid atau membangun tuh pembangunan masjid, Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Itu motivasi. Yang kedua, bahwasanya di antara 7 amalan yang membuat orang itu terus menerus dapat pahala jariahnya, itu di antaranya ajromaan, mengalirkan air. Itu kan mengalir terus pahalanya sampai hari kiamat. Kemudian bana masjidan, membangun masjid ya. Itu disampaikan hadis itu, 7 amalan yang pahalanya sampai hari kiamat. Itu tadi ajromaan, mengalirkan air, di antaranya bana masjidan. Kemudian orang yang membantu orang yang di antaranya thalabul ilmi, karena dengan ilmunya itu bermanfaat bagi orang banyak, dia kecipratan pahalanya tuh. Kemudian yang membangun sarana-sarana umum sehingga orang itu dapat kecipratan pahala terus menerus. Nah, boleh menggalang dana seperti itu, boleh ya. Yang tidak boleh itu adalah meminta. Bahkan MUI sudah ngeluarin fatwa haram meminta itu. Haram kan? Mohon maaf para pengemis yang di baik ke rumah-rumah atau di jalan-jalan, itu MUI sudah mengharamkan. Tapi ya gitu, karena orang iba, orang kasihan, itu ada yang masih memberi. Dan pernah ada temuan tuh, investigasi sebuah televisi, ternyata orang-orang yang meminta itu jauh lebih kaya dari kita. Ada yang sampai di kotak simpanannya itu sehari itu ada yang sampai sekian juta ya. Ada yang sampai 20 juta kalau di ibu kota ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi standar kita memberi itu, kalau yang minta ya, kalau ada yang minta itu lihat apakah dia orang kekurangan fisiknya ataukah dia orang yang darurat. Nah, baru kita kasih. Tapi kalau yang mintanya itu modus ya, pengemisnya itu modus, ya itu kata MUI sebaiknya jangan diberi. Kalau modus dalam arti kata dia sebenarnya mampu, atau sebenarnya dia tidak ada kekurangan apapun, jago ringkas sehat, minta jangan dikasih. Kalau ngasih nggak apa-apa, tapi kalau dia minta jangan dikasih. Kalau jago ringkas sehat. Nah, jadi itu Mbak ya, menggalang dana itu boleh. Kita punya proyek kebaikan, kita punya anak asuh, kita punya anak yatim, kita punya yayasan, kita punya masjid, punya proyek kebaikan, kita menggalang dana dari para donatur, itu boleh. Yang tidak boleh itu kita minta langsung. Memotivasi orang boleh, tapi minta langsung nggak boleh. Tapi ya itu ya, kalau haram sih tidak, cuman ya tidak ini aja, tidak tidak baik. Kita kembali, masih ada waktu? Masih. Ini jadi fayalzamu idzan, maka wajib hukumnya ya, takdimuhu ya, karena yalzam, wajib hukumnya mendahulukan ilmu fi sya'nil ibadah,
dalam perkara ibadah. Wa ammal khoslatu tsaniyah, adapun sebab kedua kenapa ilmu harus diutamakan. Kalau tadi sebabnya itu karena ilmu itu adalah madarul ibadah, porosnya ibadah. Pondasi amal soleh itu ilmu. Maka ibadah amal soleh tanpa ilmu itu tidak berguna. Adapun sebab yang kedua, allati tujibu taqdimal ilmi ya. Fahiya annal ilman nafi'a yusmiru khasyatallah. Yang kedua, kenapa ilmu itu harus didahulukan? Karena ilmu lah yang memunculkan rasa takut kepada Allah, bukan ibadah. Karena ilmulah sesuatu yang akan memunculkan rasa takut kepada Allah. Fa innal ilma tujibu, karena ilmu akan melahirkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya orang berilmu yang punya takut kepada Allah, yang punya rasa takut kepada Allah. Kalau ahli ibadah belum tentu. Ahli ibadah itu belum tentu. Ibadahnya banyak tapi rasa takutnya, khusyuknya kepada Allah itu enggak ada. Banyak kayak gitu. Banyak ahli ibadah yang masih makan riba banyak.